Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, rekan-rekan semua. Mohon izin sebelumnya izin memperkenalkan diri, Rafsanjani Ismarus, Taruna Madya Politeknik Imigrasi, tingkat 3, NRT 2018-1550, 101, dari kelas Hukum Keimigrasian C. Di sini, pada kesempatan ini saya ingin melakukan bedah buku dengan judul Dokumen Perjalanan Imigrasi yang ada di Indonesia oleh Muhammad Fido Brilian, yang merupakan teman saya pada kelas hukum D. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu, judul ini merupakan bagian dari keseluruhan book chapter dengan judul Keimigrasian, Perbatasan, dan Regulasi Masa COVID-19, di mana merupakan book chapter yang ditulis oleh kelompok 4 Hukum Keimigrasian D. Selanjutnya, ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Keimigrasian dengan dosen pengampu Pak Muhammad Alfi Syarin, di mana beliau menugaskan kami untuk melakukan bedah buku dengan masing-masing dengan judul dari teman kami sendiri, agar mungkin lebih paham secara komprehensif apa maksud dari buku yang dijadikan pembahasan kita masing-masing. Kemudian, pertama saya akan membahas terkait dengan latar belakang yang diangkat oleh Saudara Fido dalam buku ini, di mana Saudara Fido menjelaskan terkait dengan mengangkat permasalahan terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN sendiri merupakan suatu forum di mana para negara-negara yang termasuk dalam anggota ASEAN ini terkumpul, kemudian atas keresahan di mana tingginya pergerakan migrasi antar warga negara masing-masing dari kedua negara ini, maka kemudian muncullah ide untuk membentuk masyarakat ekonomi ASEAN ini. Ide ini telah disetujui oleh beberapa negara dan telah dimulai di awal tahun 2016. Kemudian telah memberikan peluang terhadap perkembangan di berbagai sektor ekonomi dan industri terutama. Kebijakan ini berbanding lurus dengan perpindahan penduduk yang juga meningkat, di mana banyak tenaga kerja maupun tenaga ahli yang sering keluar masuk di kawasan ASEAN sendiri. Oleh karena itu, berangkat dari hal tersebut, Muhammad Fido kemudian menyadari adanya urgensitas penggunaan dokumen perjalanan atau disingkat dengan DOKJAL. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya, DOKJAL ini apabila Muhammad Fido mendasarkan pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang merupakan arsip perjalanan Republik Indonesia terdiri dari tanda pengenal internasional dan tanda pengenal seperti surat perjalanan. Mungkin yang dimaksud Muhammad Fido sini adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia berupa paspor dan surat perjalanan. Kemudian kita tahu bahwa paspor sendiri ini terdiri dari berbagai macam, yaitu paspor biasa, paspor dinas, paspor diplomatik, dan sebagainya. Kemudian SPRI ini juga terdiri yang akan saya bahas pada pembahasan selanjutnya. Untuk membuktikan hal tersebut terkait urgensitas dari dokumen perjalanan, Saudara Fido ini melakukan wawancara singkat kepada 10 orang responden dengan rentang usia 20-23 tahun tentang pemahaman akan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Setelah dilakukan, maka wawancara tersebut menghasilkan bahwa sekitar 7 dari 10 responden yang ada telah
diwawancara secara personal menunjukkan bahwa DPRI diketahui hanyalah paspor saja. Jadi para responden tersebut menunjukkan wawasan bahwa mereka mengetahui bahwa DPRI itu hanya sebesar paspor saja, sedangkan SPLP atau surat perjalanan laksana paspor belum begitu memahami terkait dengan dokumen tersebut. Kemudian ketika wawancara lebih lanjut, Saudara Fido menanyakan jenis-jenis paspor, dan hasilnya juga hanya 3 dari 10 orang yang sepenuhnya memenuhi jenis paspor yang ada di Indonesia. Mungkin lebih mengetahui terkait dengan paspor biasa yang dikeluarkan oleh imigrasi, sedangkan paspor dinas dan paspor diplomatik tidak diketahui secara menyeluruh. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Saudara Fido ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat luas terkait dengan pemahaman dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Karena pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia wajib memiliki laporan perjalanan, dokumen perjalanan yang sah. Kemudian slide selanjutnya, dokumen pada tulisan yang dibuat oleh Muhammad Fido tersebut, dia menjelaskan bahwa dokumen perjalanan ini diberikan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang dimaksud dengan perjalanan sini adalah arsip yang sewaktu-waktu merupakan maksud saya yang dimaksud laporan arsip negara di sini adalah, jadi paspor ini digolongkan sebagai salah satu dokumen negara. Yang dimaksud dengan dokumen negara adalah arsip yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan jika diperlukan untuk kepentingan negara, sehingga catatan pergerakan warga negara Republik Indonesia tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu, termasuk sebagai jaminan kewajiban. Jadi Saudara Fido di sini berusaha menunjukkan bahwa dokumen perjalanan ini penting bagi setiap warga negara dan untuk dijaga dan tidak dirusaki, karena merupakan bagian dari dokumen negara yang harusnya dihormati oleh setiap pemegangnya, karena memuat identitas-identitas yang takutnya akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian slide selanjutnya, di sini Muhammad Fido pada bahasan tulisannya diulas secara komprehensif apa itu sebenarnya paspor. Jadi saya kurang tahu bagaimana Saudara Fido ini mendapatkan narasumber referensinya dari mana, tapi yang saya lihat cukup komprehensif, di mana dia menerangkan bahwa paspor adalah laporan kekuasaan yang dicatat oleh otoritas yang diizinkan oleh otoritas sesuai dari suatu negara, yang memuat karakter pemegangnya dan sangat penting untuk pembangunan antar negara. Visa berisi biodata pemegang yang mencakup di samping hal lain foto, tanda tempat tanggal lahir, informasi etnis, dan beberapa waktu tambahan informasi lain mengenai suatunya yang dapat dikenali. Kemudian paspor menurut jenisnya dapat dibagi lagi menurut pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu adanya paspor biasa dan paspor biasa elektronik. Kemudian berdasarkan jumlahnya paspor dibagi menjadi 2 halaman, yaitu paspor dengan 24 halaman dan paspor dengan 48 halaman. Namun dewasa sekarang ini Direktur Jenderal Imigrasi pada setiap kaning-kaningnya lebih memproduksi paspor dengan 48 halaman. Hal ini juga beralaskan bahwa ditakutkan permohonan paspor semakin banyak karena jumlah halaman yang kurang, maka paspor juga cepat penuh. Jadi 48 halaman lebih di-prefer untuk diterbitkan. Kemudian terkait dengan paspor biasa dan paspor elektronik, jadi ini merupakan inovasi yang sudah lama di Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan paspor elektronik, di mana membedakannya di paspor elektronik ini memiliki chip yang berisikan data-data biometrik dan seperti foto, terus sidik jari, dan hal-hal lain yang dapat menunjukkan keabsahan identitas pemegangnya.
Kemudian paspor elektronik ini juga mendapat berbagai keuntungan bagi si pemegang. Salah satu contohnya di Jepang apabila pengguna paspor elektronik mendapatkan visa gratis selama 30 hari. Kurang lebih seperti itu. Kemudian slide selanjutnya terkait dengan dokumen perjalanan Indonesia yang lain, yaitu SPLP yang merupakan surat perjalanan laksana paspor. SPLP ini merupakan surat yang dapat digunakan untuk keluar wilayah Indonesia yang berlaku 1 kali pakai. Ya, hanya 1 kali perjalanan saja dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya. Jadi SPLP ini banyak ditemukan apabila di kasus-kasus di mana si pemegang paspor atau WNI di luar negeri yang mengalami kecelakaan atau musibah, seperti contohnya paspor yang bersangkutan hilang, rusak, atau mengalami keadaan-keadaan di mana paspornya tidak dapat digunakan lagi, maka mekanismenya warga negara Indonesia ini mengunjungi perwakilan Republik Indonesia, entah itu KBRI, KJRI, atau KRI, untuk memohon SPLP ini agar kembali ke Indonesia. Setelah mendapatkan SPLP ini di bandara, ketika petugas imigrasi menanyakan paspor, maka si pemegang SPLP ini dapat menunjukkan SPLP-nya saja sebagai surat dokumen pengganti paspor. Setelah disetujui kemudian balik ke Indonesia, maka SPLP itu sudah dikatakan expired karena hanya dilakukan untuk 1 kali perjalanan saja. Kurang lebih itu merupakan mekanisme terkait dengan SPLP. Kemudian mengingat pada pasal 43 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2018 tentang paspor, maka SPLP dibagi menjadi 3, yaitu surat perjalanan, surat perjalanan visa untuk penduduk Indonesia, dan SPLP untuk orang asing. Kemudian SPLP yang digunakan pada pos lintas batas, di mana itu sangat ditemukan bahwa biasa, kalau saya tidak salah, covernya berwarna merah dan digunakan oleh para orang-orang di sekitar perbatasan untuk melakukan aktivitas keluar masuknya menggunakan SPLP ini. Kemudian slide selanjutnya terkait dengan rekomendasi. Slide ini merupakan saya buat sendiri dengan maksud untuk merekomendasikan secara tidak langsung menyimpulkan uraian-uraian yang telah dijelaskan oleh Muhammad Fido dalam tulisannya. Kemudian saya simpulkan atau menawarkan rekomendasi yang sekiranya dapat menyumbangkan buah pikir terkait dengan pembahasan ini. Kemudian secara tidak langsung saya juga melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang atau kelemahan yang ada di tulisan saudara Fido ini, yakni jadi rekomendasi yang dapat diberikan adalah semoga proses sosialisasi pemahaman tentang dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia dapat disebarluaskan agar menambah wawasan masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga ketika ada warga negara Indonesia yang ingin masuk dan keluar wilayah Indonesia dapat menentukan dengan tepat dokumen perjalanan Republik Indonesia apa yang dia butuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Hal ini menjadi penting sehingga diulas oleh saudara Fido Berlian ini. Dikarenakan sebagai warga negara Indonesia, terutama petugas imigrasi, kita insan-insan imigrasi harus mengetahui jenis-jenis dokumen perjalanan, terus fungsi dari setiap dokumen perjalanan tersebut dan mekanisme penggunaannya, terus batasan-batasannya, dimana saya rasa perlu diketahui secara komprehensif, terutama bagi insan-insan imigrasi sekarang. Kemudian eksistensi dokumen perjalanan ini juga disesuaikan dengan perkembangan zaman, artinya kita sebagai masyarakat juga harus adaptif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, terutama di bidang keimigrasian dalam hal ini dokumen perjalanan. Maka kita juga harus aktif mencari referensi-referensi mungkin dari sosial media atau website Direktorat Jenderal Imigrasi di mana memuat informasi terkait dengan dokumen perjalanan ini.
Jadi apabila ada orang atau masyarakat lain bertanya terkait dengan update migrasi sekarang ini, kita juga tahu terkait dengan hal itu. Kemudian apalagi lah di masa pandemi sekarang ini kan dokumen perjalanan dipandang sebagai proses lintas batas negara imigrasi ini dipandang sebagai instansi yang cukup esensial, maka kita sebagai instansi imigrasi juga harus dibekali dengan informasi-informasi seperti kawasan terkait dengan dokumen perjalanannya. Kemudian itulah hasil telaah atau bedah buku saya terkait dengan tulisan Muhammad Video ini, di mana mengangkat dokumen perjalanan yang ada di Indonesia. Mungkin sedikit saran yang bisa saya berikan terkait dengan tulisan ini. Setelah saya melakukan bedah dan telah terkait tulisan ini, saya rasa pertama kesan saya cukup impresif karena judul yang diangkat juga tidak biasa dan memang perlu ditekankan bagi insan-insan imigrasi terutama agar wawasan terkait dengan dokumen perjalanan ini tetap ada. Kemudian saran yang dapat saya berikan terkait dengan kekurangan kelemahan ini, mungkin saudara Vindo dapat memperbaiki terkait dengan struktur penulisannya, di mana topik yang diangkat sangat bagus, namun mungkin bisa didahului dengan adanya landasan-landasan teori atau kerangka berpikir, di mana saudara Vido mungkin bisa menjelaskan sebenarnya sudah bagus adanya responden atau observasi lapangan yang dilakukan itu, namun mungkin saran dari saya mungkin bisa dijadikan dalam bentuk grafik atau figur-figur atau diagram tertentu yang mana dapat menggambarkan bahwa lack of knowledge dari para masyarakat Indonesia terkait dengan dokumen perjalanan Indonesia ini. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan hal ini. Kurang lebih terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.